Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait kasus Vina Cirebon. Saksi kunci Vina Cirebon. Kesaksiannya bikin merinding, tonton sampai selesai. Jejak Blackpacker berhasil terhubung dengan diduga saksi kunci yang menyaksikan langsung Vina dan kekasihnya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa saksi ini belum bersuara? Kawal terus sampai tuntas. Nah, di sini teman-teman harus menonton sampai full ya teman-teman. Sumber video ini dilansir dari YouTube channel Jejak Blackpacker. Jadi teman-teman jika penasaran, kunjungi channel Jejak Blackpacker. Yuk, jangan lama-lama, kita tonton videonya bersama-sama. Namun di akhir video jangan lupa tinggalkan komentar di channel ini. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Mas Melmel bercerita pakai voice note aja ya, berarti ya, dari awal sampai akhir. Oh iya Mas. Oh iya siap. Tapi saya minta tolong semuanya diceritakan secara sejujur-jujurnya Mas ya. Jangan ada yang disetting, jangan ada yang digimik-gimikin. Apa yang dialami semuanya diceritakan aja Mas. Jangan dikurangi, jangan ditambahin gitu Mas. Iya siap. Oke, aman Bang ya. Aman Mas, aman. Oke, kita lanjut di chat ya, biar kita saling berkirim voice note ya. Oke Mas, oke siap. Oke Mas Melmel, terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Saya deg-degan banget ini pengen denger voice note-nya ini ya Bang. Kayaknya langsung aja kita denger ya. Kayaknya penonton juga pasti penasaran bagaimana malam kejadian itu. Oke, langsung aja. halo, selamat malam Mas Melmel. Saya Didit dari YouTube channel Jejak Blackpacker. Saya pertama kali ingin menanyakan satu hal dulu nih Mas. Pertanyaan pertama yaitu hubungan apa Mas Melmel dengan kedua korban, yaitu Vina dan Eki, juga Linda. Ya, selamat malam juga Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Vina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Vina. Karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Vina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Vina, jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu, dia itu memberitahu. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih, ada masalah dengan Egi, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah,
Ya sudah dek, nanti malam kita janjian di mana, saya bilang gitu kan. Ya udah nanti akang saya telepon lah, dia bilang begitu. Nah setelah itu mas, malamnya ini sekitar jam setengah 8 itu saya telepon ini si Eki, dek jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda, masa akang sendiri? Tuh guyonan saya kan mas. Oh iya sudah Kang, nah, akang kita janjian tempat biasa, sekalian nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke, kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini, akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini di alun-alun itu, sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya, minuman lah. Nah ya, dek kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh, Kang biar Pina goncengan sama Akang aja lah pulangnya, biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat, oh kenapa begitu, kan awalnya kita berdua katanya. Nah itu terus saya bilang udah nggak usah ribut, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor itu lewat gitu, dia lewat dan terakin Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang itu Kang kawan-kawannya si Egi gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa dek, kita lanjut aja. Wah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor, itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa dek, aman aja. Tuh kami lanjut. Jadi akhirnya nih kami lanjut nih mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya, karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Linda si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, dia bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang iya tuh Neng, kita pulang, saya bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, dek nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda, si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus, tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon, jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina, maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu, udah saya chat katanya, nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang gitu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulanglah saya ini mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik, saya keluar sudah jalan raya itu, saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki.
Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan play apa itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa, dia bilang malam itu. Dia bilang si Egi sama kawan-kawannya itu mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki itu. Akhirnya saya nih panik kan, saya langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan itu, saya itu melewati ini SMP 11. Nah, di SMP 11 tuh saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, yang nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap. Akhirnya mereka itu ya mas. Jadi pas setelah saya sudah ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama itu, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi itu lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Ya cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Halo mas, ini saya tanya nih mas, sekali lagi mas, apa benar sejujur-jujurnya mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu mas? Ini saya tanya sekali lagi ya mas ya. Untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutkan tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya cari bantuan, saya putar-putar nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Setelah itu akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas, udah rame, sudah pada ngumpul nih, sudah
Tuh, ketika itu rame, saya maju nih. Saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Pina itu di ke lokasi itu. Cuma ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Jadi saya pas mau melangkah maju, sontak dalam hati tuh kayak ada yang nahan, Mas. Kang, udah, Akang nggak usah maju. Akang cukup ambil foto kami terakhir. Seperti itulah bisikan itu ya, Mas. Jadi akhirnya saya ambil nih foto. Makanya saya kenakan itu foto itu saya kenakan sepatu ya. Nah, itu sepatu samping saya itu si Eki, Mas. Nah, akhirnya saya foto, tapi saya nggak bisa ngambil foto langsung satu badannya, jadi saya ngambil foto dari bawah ya, Mas. Lihat itu sepatunya Eki. Setelah itu rame sudah nih, Mas. Rame. Pina itu masih, kalau saya bilang masih ada napas lah. Masih waktu dibawa ke rumah sakit Pina itu masih. Jadi saya nih perjalanan ini bingung ini, Mas. Kemana saya mau mengadu nih? Akhirnya saya punya teman yang satu kampung. Saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Pina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Pina, ngabarkan bahwa Pina itu kecelakaan, Mas ya. Saya tetap ada, Mas. Cuma di kalangan itu nggak ada yang kenal saya sama sekali, karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Pina aja. Jadi waktu itu HP-nya Pina ditahan sama polisi, semuanya lah, Mas ya. Tuh akhirnya polisi menyimpulkan kalau itu kecelakaan ya, Mas. Karena berhubung polisi sudah menyimpulkan itu kecelakaan, hasil visum pun juga tidak jelas. Dan itu pertama awalnya itu hasil visum itu yang terdengar oleh saya, yang nempel di kemaluannya almarhum adalah spermanya Eki ya. Itu yang saya tahu pertama, Mas. Jadi saya bingung, kok bisa ya rumah sakit nggak tahu hasil otopsinya. Seharusnya kan di situ kan ada sperma mereka. Kenapa itu tidak keluar, Mas? Itu pertama. Yang kedua tuh mereka bilang Eki meninggal karena terakhir ditusuk ya. Eki itu dipukul pakai balok, terus dipukul pakai batu. Begitupun juga Pina ya, Mas. Pina itu disiksa habis-habisan itu. Kalau si Pinanya, kalau untuk Pina memang disiksa habis-habisan tuh. Jadi saat itu mental saya betul-betul dihajar itu. Mental saya betul-betul dihajar habis-habisan sampai saya bingung nih. Akhirnya ada inisiatif saya ya. Ada salah satu temannya Linda itu, ya cewek juga. Ternyata si Linda ini suka sama si Eki, tapi si Eki nggak merespon gitu ya. Ya itu cerita cinta monyet mereka lah ceritanya, Mas. Saya kan nggak menuju ke situ hari itu. Jadi ada nih teman saya nih, ya pokoknya adalah dosis disebut ya, dia ngomong terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Pina dan Eki itu akan melewati situ. Itu sudah disetting, Mas, sudah disetting sama si Linda ya. Nah, itu sudah disetting sama Linda. Jadi malam itu si Linda lah
yang memberitahu ke Egi bahwa si Pina lagi bersama si Egi. Tuh, setelah itu beberapa harinya itu saya langsung hilang. Di situ Pina menyebutkan 12 orang, bukan 11, 12. Kenapa Pina menyebutkan 12? Karena Pina taunya yang ada di TKP, bukan yang di luar di TKP. Nah Mas, saya penasaran sama ini nih, pas kejadian di eksekusinya itu. Berarti Masnya tahu dong ya wajah-wajah para tersangka saat itu kan masih tersangka ya, tersangka yang mengeksekusi dan melecehkan Vina di tempat depan SMP 11 itu ya Mas ya. Dan kalau memang tahu wajah-wajahnya, apakah para tersangka yang diciduk polisi saat itu merupakan orang-orang yang Mas lihat di TKP di malam itu? Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya Mas. Tidak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya Mas ya, apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Pina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Pina itu terakhirnya adalah saya, karena yang disebut yang di lokasi ya Mas, yang di TKP. Tapi Pina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak lah buat mereka ini berdua. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya Mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Pina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Pina akan kasih mati semua. Itu betul Mas. Itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Tidak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya Mas ya, apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Pina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Pina itu terakhirnya adalah saya, karena yang disebut yang di lokasi ya Mas, yang di TKP. Tapi Pina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak lah buat mereka ini berdua. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya Mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri
yang akan memvonis mereka. Ingat kata-kata Pina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Pina akan kasih mati semua. Itu betul mas, itu mutlak pasti terjadi.